Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang digambarkan di Injil dan Quran. Keduanya bertugas menyiapkan karpet merah untuk kedatangan antikristus dalam tradisi Kristen atau Dajjal menurut tradisi Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 98 dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa kuat yang perusak dan penindas. Bangsa yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang atau saddan dari celah gunung yang bisa dilewati. Peradaban Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain kemudian membendung jalan itu dengan biji besi yang dipanaskan dan dilapisi dengan lelehan tembaga. Penghalang Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua pegunungan dan sebuah celah di antaranya yang ditutup atau radem oleh Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusak dan penindas itu akhirnya bisa keluar lembah yang mengurung mereka dan kemudian bertebaran ke seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan memasuki semua bangsa dan agama. Bercampur baur menyebar ke segala arah dan mengendalikan dunia dengan mendirikan tatanan dunia Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaannya, di mana dinding itu berada? Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Dan apakah mereka sudah keluar dan bertebaran untuk membuat kerusakan di muka bumi? Penugasan kami dari KBRI Kiev, Ukraina, yang merangkap Armenia dan Georgia, memudahkan kami untuk melihat lokasi sejarah Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Ada pendapat sebagian mufasir yang mengatakan bahwa tembok itu dibangun di celah sempit di pegunungan Kaukasus yang bernama Darial Gorge di Georgia, yang di baratnya adalah Laut Hitam dan di timurnya adalah Laut Kaspia. Dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj ini dalam sebuah bentuk seperti kerang, Sadafine, begitu menyentak karena landscape dan topografi pegunungan Kaukasus, bentuknya memang demikian. Tembok besi penghalang ini kini sudah tidak ada, sudah menjadi reruntuhan. Hal ini berdasarkan pada ekspedisi yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi di bawah pimpinan Abdurrahman bin Robi'ah di kawasan Kaukasus. "200 tahun kemudian, Khalifah Watik Abbasid mengirimkan tim ekspedisi 50 orang di bawah komando Salam ul Tarjuman untuk observasi tembok Zulkarnain ke tempat yang sama. Pendapat Imran Hussein dalam An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World dalam surat Al-Anbiya 95 hingga 96, terdapat sebuah larangan pada sebuah kota yang telah hancur hingga kaum penduduk kota itu tidak pernah kembali sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke segala penjuru. Kota itu adalah Yerusalem dan kaum penduduknya kaum Yahudi. Sehingga apabila Yahudi sudah kembali ke Yerusalem dari pengasingan selama 2000 tahun, maka itu artinya Ya'juj dan Ma'juj sudah lepas dan dinding penghalang itu sudah runtuh. Ini juga didasarkan pada belum ditemukannya bukti-bukti arkeologis ataupun penginderaan satelit saat ini mengenai tembok yang dibangun Zulkarnain. Berarti tembok itu sudah runtuh. Implikasinya Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Karakteristik keduanya yang saling menerjang seperti gelombang berimplikasi pada keduanya tidak akan puas pada pemerintahan dua kutub dan akan saling menerjang agar tereduksi menjadi pemerintahan dunia satu kutub. Terjangan atau benturan inilah mungkin yang dimaksud oleh Churchill. Benturan besar yang menghancurkan peradaban dan berpotensi mereduksi sebagian besar bumi menjadi bumi yang tandus. Ini seakan peringatan bahaya perang nuklir dan dampak yang menyertainya. Lantas, di mana lokasi Ya'juj dan Ma'juj ini? Menurut Kevin Allen Brook dalam The Jews of Khazaria, suku Khazar tinggal di wilayah utara pegunungan Kaukasus yang mempunyai kekuatan militer yang hebat. Khazar memeluk agama Yahudi pada abad ke-8 Masehi. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang menciptakan gerakan Zionis dan menelurkan negara Zionis Israel yang mesianistik.
Jejak kakinya dapat kita temukan, salah satunya dari ungkapan White Man Caucasian. Mengapa orang putih berasal dari pegunungan Kaukasus, bukan dari daerah lain, dan siapa yang dirujuk dari orang kulit putih ini? Mengapa juga mereka merasa berhak untuk mengadapkan seluruh manusia mengikuti model mereka, atau yang dikenal dengan White Man's Burden, yang dalam istilah ilmu hubungan internasional disebut dengan Jingoisme. Studi yang dilakukan ahli genetika Dr. Eran L. Haig dari Universitas Johns Hopkins menerbitkan makalahnya di Jurnal Genome Biology and Evolution 14 Desember 2012 menyimpulkan bahwa asal-usul Yahudi Eropa adalah dari kaum Khazar. Imran Hussein menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah mereka yang membawa Yahudi kembali ke Tanah Suci. Mereka mempunyai pola pergerakan sejarah dan obsesi terhadap Tanah Suci. Pola pergerakan sejarah Ya'juj dan Ma'juj, jejaknya dapat dibaca setidaknya dalam 4 tahap sejarah yang dilaluinya. Yang pertama, membebaskan Tanah Suci. Yang kedua, membawa kembali kaum Yahudi Bani Israel, berbeda dengan kaum Yahudi Khazar Eropa yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi Ibrahim, ke Tanah Suci setelah terasing selama 2000 tahun. Yang ketiga, merestorasi negara Israel di Tanah Suci, sebagaimana dibentuk oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman 2000 tahun lalu. Dan keempat, membuat Israel menjadi negara adikuasa. Dalam proses ini, dilakukanlah penindasan yang kejam dan brutal terhadap kaum non-Yahudi bangsa Palestina yang tinggal di tanah itu. Tahap 1 hingga 3 telah selesai, dan kini dunia mulai melihat tahap 4 yang sedang muncul di balik tabir. Churchill menyimbolkan proses sejarah Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai tirai besi dalam pidato terkenalnya pada 5 Maret 1946 bahwa from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain descended across the continent. Winston Churchill. Istilah tirai besi ini memiliki kemiripan yang menakjubkan dengan dinding besi penghalang yang dibangun Zulkarnain. Apa tujuan utamanya? Mereka ingin mewujudkan zaman emas era Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika Yahudi menjadi negara adikuasa dari sungai Mesir atau sungai Nil hingga sungai Efrat atau Irak. Inilah tujuan sejarah Pax Judaica. Sejarah apabila dipaparkan dalam 3 babak negara adikuasa, setidaknya dapat dilihat dari Pax Britannica, Pax Americana, dan selanjutnya. Inilah tujuan mereka, berpindah ke Pax Judaica. Pax arti sesungguhnya adalah perdamaian, namun menjadi perang tiada henti. Mereka dirasakan ada, tetapi belum banyak yang membahasnya. Peradaban Ya'juj dan Ma'juj ini bertentangan dengan kepentingan strategis Indonesia untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam tata tertib dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai aksi dan siasat keduanya adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang nyata bagi Indonesia yang cepat atau lambat harus dihadapi secara sistematis. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.